sudah gampang sekali memahami ini. Begini ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Di bagian bawah kalau lihat di ayat itu ayat itu dikutip dari Yeremia 9 ayat 24. Ya. Jadi Paulus bilang di akhir pasal 1, dia bilang hendaklah kalau kalian bermegahlah di dalam Tuhan. Yang di dalam Tuhan itu maksudnya bermegahlah karena Tuhan saja, atau bermegahlah, banggalah karena Tuhan, atau banggalah atas Tuhan gitu. Jadi bukan bangga atas diri sendiri, tapi bangga atas Tuhan. Jadi begini, mesti bangga karena kita punya Tuhan, atau bangga karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang dia katakan di dalam ayat 31 dalam 1 Korintus 1. Saya mau banyak bicara, tapi saya mesti cukup berhati-hati, jangan sampai berulang, atau mungkin mudah-mudahan sudah tahu. Ibu-ibu pasti tahu kan bahwa Alkitab itu tidak ditulis ada ayat dan pasal kan? Ya karena surat kan. Surat itu artinya ketika ditulis ya kayak kita tulis surat. Oh sekarang sih jarang ya tulis surat. Dulu waktu tulis surat ada sahabat pena atau apa dulu kan suka tulis surat kan. Nah itu kan nggak ada ayat, nggak ada pasal. Nah mudah-mudahan ibu-ibu sudah mengerti, karena tahun berapa itu ditaruh pasal. Pada awalnya nggak ada pasal Alkitab, nggak ada pasal, nggak ada ayat. Nanti berikut baru ditaruh pasal dan ayat. Nah karena saya nggak bicara tentang Alkitab, tentang bibliologi, jadi nanti kita belajar, atau kalau sudah belajar ya sudah tahulah seperti itu kan, bahwa dulu itu tidak ada pasal dan ayat. Jadi susah sekali kalau kita mau bilang oh ini 31. Makanya di situ satu tema itu dalam 1 Korintus 1 itu ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5. Karena dulu itu dari awalnya memang nggak ada pasal dan ayat. Jadi itu satu-satu tema. Nah, saya cuma mau baca pasal 1 ayat 31 dan kita akan merenungkan itu. 1 Korintus 1 ayat 31. Satu ayat, tapi ini dibilang gini, kalau ada orang bangga, ada orang bermegah, dia harus bermegah karena punya Tuhan, di dalam Tuhan. Maksudnya karena dia punya Tuhan, itu yang harusnya dia bangga. Kenapa Paulus bilang begitu? Karena seperti yang sudah pernah saya jelasin, di Korintus itu orang itu bukan bangga karena punya Tuhan. Mereka bahkan bangga karena Tuhannya bisa disamakan dengan orang. Maksudnya mereka bangga pada itu yang di ayat yang ke-12 1 Korintus 1 ayat 12, ada bangga pada Paulus, bangga pada Apolos, bangga pada Kefas, atau bahkan bangga kepada Kristus. Nah, Paulus mau bilang ke mereka, kalau kamu mau bangga, banggalah karena Tuhan, bukan karena orang-orang. Tapi memang kita sulit. Manusia kan lihat manusia ya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu punya begini nggak? Punya nggak hamba Tuhan yang ibu-ibu merasa kalau hamba Tuhan ini saya hormat sekali. Hamba Tuhan yang ini nggak terlalu dihormati, ada? Nanti kalau saya bilang ibu-ibu tersinggung, ya kan? Saya suka cek loh di sini, ibu. Kalau ada orang besar kita sambutnya luar biasa di sini, ya kan? Kalau dia orang, wah, pokoknya kita kalau perlu kita berdiri sampai bungkuk-bungkuk gitu ya. Memang kita bilang kita tidak bangga pada seseorang, tapi tidak mungkin manusia tidak punya itu kan? Ya toh? Tidak mungkin manusia tidak punya seperti itu. Nah, yang paling bahaya adalah sebenarnya bukan jemaat bangga pada hamba Tuhannya. Yang paling bahaya adalah hamba Tuhannya berusaha supaya dibanggakan. Kan itu kan? Yang paling bahaya kalau hamba Tuhan mau berusaha supaya dia menjadi yang paling dibanggakan di dalam jemaat. Kalau jemaat kan manusia kan pastilah kita bangga, sama dengan di rumah. Kalau kita punya 2 anak, sayang pun pasti ada satu yang lebih, sampai ada dibilang ini anaknya mama, ini anaknya papa. Padahal cuma 2. Ya kan? Ini anaknya mama, ini anaknya papa. Kalau 3, ini anaknya mama, ini yang satu anaknya mama sama papa. Seperti itu kan, pasti ada seperti itu ya di keluarga. Kita mau bilang tidak, itu faktanya begitu. Karena itu manusia. Selalu aja ada yang satu yang kita akan, kamu jangan begitu, apalagi yang adik kan, yang bungsu, kita akan lindungi. Nah,
yang paling bahaya sekali lagi saya mau bilang adalah kalau ada hamba Tuhan yang berusaha untuk supaya dia jadi dibanggakan. Di Korintus bukan itu yang terjadi. Di Korintus adalah jemaat membanggakan para hamba Tuhan di sini. Ada golongan Apolos, lalu mereka membuat membuat kelompok-kelompok, yang satu kelompok yang dengan Paulus, yang satu dengan Kefas, yang satu dengan Apolos, lalu yang satu dengan Kristus. Nah, Paulus bilang itu adalah satu kebodohan. Itu yang kita sudah bahas kemarin. Itu adalah satu kebodohan. Kebodohannya di mana? Kebodohannya karena saya mau balik kita ke ayat yang di atas, ayat 19. Ayat 19. Di 1 Korintus 1. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Itu dikutip dari Yesaya 29 ayat 14. Tadi yang di ayat pasal 31 itu dari Yeremia 9 ayat 24. Kenapa Paulus bilang itu? Kenapa Paulus kutip itu untuk mengatakan kepada orang Israel, kepada orang Korintus, kalian bermasalah kalau mengandalkan manusia. Kenapa? Kamu tahu nggak nenek moyang kamu orang Israel itu waktu tertekan hidup mereka berpikir begini, nggak apa-apa kita tidak bergantung pada Tuhan. Yang penting Mesir kan bangsa besar, nanti akan dibantu oleh Mesir. Kita akan aman karena kita akan dibantu oleh Mesir. Jadi pada waktu mereka berpikir seperti itu, mereka sebenarnya mengabaikan Tuhan. Tuhan ada di atas, mereka tarik turun, mereka mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kan di Taurat kan gitu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang terjadi dengan orang Israel apa? Mereka lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, sampai mereka menjadi bangsa yang besar di Kanaan. Nah, pada waktu mereka jadi bangsa yang besar, ketika ada masalah, mereka tidak berpikir Tuhan akan tolong. Yang mereka berpikir adalah ada manusia yang akan tolong. Nah, sederhana sih sebenarnya, kan sudah tahu. Pernah nggak kita mengalami begitu? Pada waktu tertekan, kita pasti beriman begini kan? Kalau suami istri, kalau suami goyah, jadi kalau saya goyah, aduh bagaimana ini ya? Ibu Yosi akan bilang, tenang, Tuhan pasti tolong. Iya kan? Suka begitu kan kita? Atau akan jadi begini aja. Kalau dulu kami di Jakarta, ini kalau pemuda kan ada acara ini ya, mau acara. Jadi kalau saya tanya, ini kamu udah berapa? Dana sudah ada berapa? Ini masih kurang. Oh tenang, nanti Pak Sony. Nah karena saya ada orang yang saya mau telepon itu, saya telepon dia, Pak, kami mau ada acara. Ini masih kurang 5 juta. Dia nggak akan tanya. Cuma 5 juta. Dia bilang, oke. Dan itu beres. Lalu saya bilang ke mereka, gitu kan? Yang penting acara kamu jalan. Tuhan akan tolong. Kan saya menggunakan kata itu. Yang penting kalian jujur, tulus melakukan pelayanan, Tuhan akan tolong. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang ada di kepala saya adalah, kalau kamu terhambat, nanti Pak Sony akan telepon orang. Dan kadangkala seperti itu bukan dosa. Kita kira bukan dosa. Padahal itu adalah dosa. Kenapa Tuhan bilang, aku akan binasakan hikmat orang berhikmat. Aku akan binasakan orang yang kamu anggap mampu menolong kamu. Aku akan binasakan. Nah, karena banyak kali dalam kehidupan orang Israel, setiap kali mereka tertekan, mereka nggak lihat Tuhan. Apalagi ketika mereka sedang berdosa. Ketika mereka sedang berdosa, lalu ada masalah, mereka tidak minta tolong pada Tuhan. Mungkin karena Tuhan terlalu suci kali ya. Mungkin Tuhan terlalu jauh merasanya, sehingga mereka akan berpikir, nanti berteman aja dengan orang Mesir, nanti orang Mesir bantu. Bahaya sekali kan seperti itu. Makanya Paulus kutip itu untuk mengingatkan orang Korintus, bahaya kalau kalian lebih bergantung pada hikmat manusia. Bahaya kalau kalian lebih bergantung pada hikmat manusia. Karena kita pasti akan selalu melihat orang yang dapat menolong kita. Kadangkala kita tidak lihat Tuhan. Kita lihat orang yang akan menolong kita. Dan penyakitnya yang lain adalah, yang tadi saya bilang tadi, ada hamba Tuhan yang berusaha supaya dia menjadi orang yang terhormat. Ada seperti itu. Mungkin saya masuk di situ, lama-lama di sini akan jadi seperti itu. Ada juga orang yang akan menunjukkan kebaikan supaya orang lain bergantung padanya.
Itu bagus sekali karena ayat Alkitab bilang, hendaklah kamu saling menolong. Tetapi ada orang yang menolong, cuma dia maksud, nah sekarang ikut saya. Mari kita bikin kelompok ini. Karena kamu kan sudah saya tolong kan. Mari kita bikin kelompok ini. Yang ini juga begitu. Jadi orang-orang yang punya pengaruh itu membentuk kelompok-kelompok. Dan itu sebenarnya di dalam 1 Korintus 1 itu dosa. Dan dosa ini bahaya sekali. Karena Tuhan akan hancurkan. Saya akan hancurkan orang-orang yang berhikmat itu. Jangan dikira Tuhan diam loh. Jangan dikira Tuhan diam. Jangan dikira kalau ada orang membangun kerajaan itu, membangun kerajaan maksudnya membangun satu persekutuan supaya dia dihormati, menolong orang supaya dia dihormati, itu bahaya. Itu bahaya. Tetapi yang di sini bukan itu yang ditegur. Yang ditegur di sini adalah jemaat Korintus lebih mengandalkan hikmat manusia. Aduh, bahaya sekali mereka. Padahal mereka yang saya sudah bilang hari Minggu, kalian dulu tidak punya pengaruh, ya kan? Tidak bijak, bukan orang terpandang. Tapi ketika menjadi orang percaya, malah berusaha menjadi orang bijak, orang berpengaruh dan orang terpandang. Itu yang di ayat sebelumnya, di ayat 26 dan seterusnya itu. Di ayat 25 itu kan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari mana kita mau bergantung kepada orang yang kita anggap tidak punya, maaf ya, tidak punya materi. Ada enggak? Ada enggak kita mau bergantung pada orang yang menurut kita, ya ampun dia aja hidup begitu. Sehingga orang-orang yang seperti itu biasanya dia akan menjadi orang yang terpinggirkan. Nah bahaya sekali di gereja. Kalau ada kelompok-kelompok, lalu ada orang yang kita nggak pernah perhatiin, hati-hati, kebetulan hati-hati GA Sulafide. Ketika ada orang yang tidak punya apa-apa lalu akan duduk diam-diam di ujung sana, tidak ada yang sentuh dia untuk ngobrol. Saya suka perhatikan itu di sini, Ibu. Ya, saya suka perhatikan itu. Saya suka pengen lihat tuh ibu sana siapa yang lihat, siapa yang datang ngobrol ya. Ya, itu bahaya loh. Bahaya di dalam ibadah, di dalam persekutuan. Tidak heran kalau ada orang tidak datang di persekutuan. Jadi ada orang tidak mau datang di persekutuan. Kenapa? Saya nggak suka hamba Tuhannya. Ya kalau nggak suka hamba Tuhannya kan ada orang lain nih. Ada saudari Yesi, ada Ibu Enika. Tapi saya nggak suka Pak pendetanya. Soalnya saudari Yesi juga begitu. Aduh, jadi dia mau datang lagi nggak? Nggak datang dia. Tidak datang. Susah ini, 1 Korintus ini memang berat. Saya bilang ke Pak Onal kemarin. Sebenarnya saya nggak mau maksudkan ini untuk diomongin. Tapi karena sudah dijadwalin seperti itu, maka akhirnya ini diomongin. Tetapi sekali lagi bukan orangnya yang salah, bukan tokohnya, karena dia kan cuma menyampaikan firman. Yang bermasalah adalah para jemaat. Kenapa jadi seperti itu? Secara sosial, yang istilah sosiologi itu kan, orang kan akan selalu ada persekutuan kan. Kita nggak bisa bilang gini di jemaat kita, nggak usah ada kelompok ini. Nggak mungkin, karena orang selalu akan berkelompok. Kan nggak bisa hidup sendiri kan? Pasti selalu ada, itu nggak mungkin. Tapi yang jadi masalah, kalau itu di sini Tuhan bilang, ketika kamu lebih bergantung pada orang, itu masalah. Itu masalah. Nah, kita tidak begitu. Kita tidak seperti itu. Tapi kita mesti belajar begini. Kalau kita mau bermegah, hendaklah yang kita bermegah itu hanya Tuhan saja. Nah ini bisa jadi bodoh. Karena dibilang, orang yang mengandalkan Tuhan itu, dibilang dianggap bodoh bagi dunia. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dunia ini, menurut 1 Korintus 1 dia bilang, itu adalah orang-orang bodoh. Yang bodoh bagi dunia. Coba kalau kita perhatikan. Kalau kita ada masalah, lalu masalah itu menekan kita sangat kuat, lalu kita cuma bilang begini, tunggu saya mau berdoa dulu. Lalu ada orang yang akan datang, ibu, saudara seiman bilang begini, minta tolong ke Yesi aja. Itu kita mau berdoa dulu, aku langsung minta tolong ke orang. Itu kan sederhana sekali ya. Kita lagi tertekan nih, lagi jadi masalah nih, lagi masalah. Lalu saya mau berdoa aja. Lalu ada saudara seiman yang sangat mengasihi ibu, lalu dia datang bilang, minta tolong ke ini aja. Dia kok suka sekali menolong. Kita pilih mana? Mau berdoa dulu tunggu dari Tuhan atau setuju dengan itu? Jarang sekali kita mau bilang, tunggu saya mau berdoa dulu ya. Kita langsung bilang, iya dia kan saudara seiman, masa dia nggak tolong? Dia kan, jadi kita yang menentukan dia itu lebih hebat dari Tuhan.
Lihat itu. Bagaimana kalau kita minta pada Tuhan dan tahu enggak? Kita tidak pernah akan tahu siapa yang akan menolong kita. Karena yang tahu yang paling pantas menolong kita adalah Tuhan. Yang paling tahu apa yang harus kita banggakan adalah Tuhan. Ketika manusia itu satu waktu berubah, Ibu. Dulu dia jaya sekali, tapi satu waktu akan tenggelam kan? Apa nama istilah dunia? Dunia itu berroda. Seperti roda kan? Berputar. Jadi sebenarnya cuma Tuhan yang stabil, yang tidak pernah berubah. Itu yang dimaksud di 1 Korintus. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu tidak akan terpecah belah. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, tidak ada orang yang kalian banggakan. Kalian hanya bangga punya Tuhan, dan kalian tidak tahu ada orang-orang kecil yang akan menolong dan akan saling menolong. Hari ini saya sebenarnya saudara saya meninggal di Manado tadi subuh. Nah, meninggalnya itu sulit. Karena selama saya hidup di tempat saya itu, baru kali ini ada orang meninggal hanyut di sungai. Dan itu saudara saya. Dia dikuburkan tadi jam 3. Hanyut di sungai. Bayangin aja orang Manado mana nggak tahu berenang. Kalau orang Tontalete kali sama juga, Tontalete ke pantai sana kan. Kalau orang Tatelu masih ada danau, masih ada telaga. Meninggal. Nah, anak ini, yang saudara saya ini, dia itu bodoh. Bodoh maksudnya dia nggak berani jadi penatua, jadi apa nggak pernah. Dia cuma bisa jadi orang yang selalu disuruh. Jadi kalau ada pesta, ini kemarin apa itu di sana? Pasca itu. Mesti tunggu dia untuk bikin itu tenda-tenda begitu. Orang yang kecil seperti itu yang tidak dihargai oleh jemaat, tapi dia adalah orang yang akan selalu menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Kalau ada orang sakit, dia yang akan ditelepon. Boleh bantu nggak? Bopong bawa karena dia kuat orangnya, karena dia tukang itu. Boleh bopong nggak orang ini bawa ke mobil? Nggak, adik saya yang penatua itu nggak akan pernah datang bantu topang. Jadi mereka cuma gini, nanti tolong ya, namanya disek, nanti tolong ya. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menolong. Sebenarnya itu yang mesti kita pikirkan dalam berjemaat. Yaitu ada orang-orang kecil yang mungkin kita tidak lihat dia tampil hebat banget dalam jemaat. Tapi orang-orang ini satu waktu akan menjadi orang yang kita bisa minta tolong atau suruh dia untuk melakukan sesuatu yang kecil. Kenapa? Kalau bergantung pada Tuhan, Tuhan yang lebih tahu orang mana yang akan dipakai dia untuk menjadi saluran berkat. Tapi kalau dari kacamata kita, saya tidak percaya kita tidak orang yang akan merasa begini. Takut sekali kalau berhutang kan? Kalau kita sampai sekarang saya berhutang kepada donatur itu yang saya bilang tadi. Kenapa? Setiap kali kalau saya pikirin dia, saya cuma bilang Tuhan berkati usaha pekerjaannya. Karena saya sampai sekarang merasa berhutang. Bayangkan saya cuma telepon, boleh bantu ini nggak bayar ini? Ini masih ada sekitar ini berapa juta, ratusan bukan cuma puluhan atau bunyi. Boleh bantu nggak? Sekarang saya merasa begini. Lalu apa yang saya buat bagi dia? Bagi keluarganya? Itu kan yang mesti dipikirkan. Ketika kita bergantung pada hikmat manusia, Tuhan bilang aku hancurkan. Maka yang ada pada kamu seharusnya adalah hendaklah kamu bermegah karena punya Tuhan. Itu sudah cukup. Bermegah karena punya Tuhan. Semoga kita bisa belajar sedikit dari sini. Karena kita pasti tahu, jangan mengandalkan manusia. Ya kan? Jangan mengandalkan manusia. Coba kalau kita sendirian berdiri di sini, mau pulang ini, aduh, hujan, mau bagaimana ya? Mau mengandalkan siapa? Kan bisa berdoa ya Tuhan, boleh hentikan hujan? Hujan nggak berhenti. Boleh nggak beberapa jam lagi Tuhan? Boleh nggak berapa jam lagi? Lalu sampai malam sekali hujan nggak berhenti. Boleh nggak kita bilang Tuhan, kalaupun malam tapi jaga saya dalam perjalanan sampai tiba di rumah tidak sakit? Kan gitu. Itu yang mengandalkan Tuhan, bukan mau yang terjadi sekejap. Kalau saya minta Tuhan harus segera jawab. Tidak. Paulus bilang, kalau kamu mengandalkan Tuhan, maka kamu tidak akan membuat seseorang itu lebih penting dari yang lain, supaya tidak ada perpecahan di antara kamu. Mari kita berdoa.